masyarakat kita itu banyak yang hanya melihat bareng siapa ya berangkatnya, siapa mutawifnya. Yang kedua, ketika masyarakat kita melihat, wah, harganya murah sekali tuh. Podcast Mabit Media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mabit Media. Ya, hari ini kita bareng dengan Bang Enda, Kepala Cabang dari Mabit Tour Cabang Tabaksel, yang berlokasi di Padang Sidimpuan. Nah, hari ini kita mau bahas hal-hal yang terjadi umum khususnya di daerah ya Bang ya. Tapi spesifiknya tema yang mau kita bahas hari ini perihal, nah ini mau Anda tanya nih Bang. Ya. Kita lihat ada beberapa fenomena di masyarakat, khususnya di daerah ya Bang ya. Kecondongan atau kecenderungan masyarakat di daerah itu dalam hal memilih travel itu cenderung pada dua hal. Pertama, melihat sosok siapa yang ada di sana, contohnya seperti ustadznya atau tokoh masyarakat. Kedua, cenderung melihat kepada harga yang murah. Nah, jadi sepengamatan Anda ya, dari dua hal inilah biasanya masyarakat di daerah itu lebih memilih travel tersebut. Indikatornya seperti itulah kira-kira. Apa memang seperti itu fakta yang ada di lapangan, Bang? Oh, oke. Oh, Bang Iqbal. Saya cerita sedikit tentang kebiasaan. Ya. Kebiasaan masyarakat kita pada umumnya, terutama di daerah. Kebetulan saya tinggal di daerah Sidimpuan ya, Bang? Ya. Jadi masyarakat itu cenderung memilih travel umroh bukan karena apa nama travelnya, bukan. Bagaimana izinnya atau segala macamnya, regulasinya, apa yang apa yang diberikan travel, maksudnya safety apa travel menjaga jamaah selama mulai dari Pelayanannya lah. Ya, pelayanan dan segala macam perjalanan, fasilitas. Masyarakat kita itu banyak yang hanya melihat bareng siapa ya berangkatnya, siapa apa namanya? Ustadznya. Siapa mutawifnya. Nah, dan cenderung masyarakat kita itu memilih travel umroh karena itu faktor utamanya satu itu. Yang kedua, ketika masyarakat kita melihat, wah, harganya murah sekali tuh. Langsung tergiur. Iya, tergiur tanpa memikirkan apa yang diberikan travel tersebut. Padahal kalau ditelusuri atau dipelajari, itu kan kita pasti bertanya, kenapa bisa murah? Yes. Kenapa lebih murah dari travel yang lain? Gitulah kira-kira Bang. Dan memang itu fakta terjadi di daerah. Fakta ya. Jadi efeknya setelah itu tidak sedikit yang merasa dirugikan ataupun kecewa setelah pulang bercerita selama di sana banyak fasilitas yang dikurangi lah, apalah. Tapi ya gimana lah. Orang kita itu lebih memilih harga murah dan setelah pulang akhirnya kecewa, dan itu terus berulang tanpa ada edukasi dari travel umroh yang memang berkredibilitas ya gitulah dibilang. Jadi bahkan beberapa waktu kemarin itu ada 2 kali kejadian tidak jadi berangkat. Harganya memang murah. Tapi karena jamaah ini masih kurang edukasi, informasi, tidak mau mencari informasi kelegalitasan travelnya, apakah sudah
memiliki izin yang tunggal ataukah menumpang sama travel lain itu Iya. masyarakat tidak ada yang kurang tahu ya mengedukasi. soal gitu ya. Akhirnya kejadianlah 2 kali dalam waktu beberapa belakangan ini. Iya. Belum lama kejadiannya itu tidak berangkat, akhirnya sampai di bandara, sampai di bandara Malaysia, Singapura, akhirnya balik lagi karena itu dia tadi izin-izin atau kelengkapan itu masih kurang profesional gitu loh. Ya. Jadi Makanya- menurut Abang bagaimana cara mengedukasi masyarakat, terutama dari travel Abitur ya. abitur ya? Yes. Bisa nggak dijelaskan bagaimana mengedukasi calon jamaah Mm-mm. biar tidak hanya asal memilih hanya karena tokoh, hanya karena harga murah. Ya sah-sah saja. Ya, kita disclaimer ya iya. bahwa memilih sebuah travel karena sosok tertentu atau Iya. tokoh atau ustadz tertentu nggak ada yang salah ya. Iya, Nggak ada yang betul. salah, nggak ada yang salah. nggak ada Cuman salah sini. ya masalahnya harus ditelusuri lagi bagaimanakah izinnya, Betul. apakah sudah diperpanjang, Betul. bagaimanakah kelengkapan dokumen-dokumen dan segala macam itu kan sebenarnya perlu. Yes. Nah, Mm. bagaimana tips dan trik dari Bang Iqbal wah yang dari perwakilan Mabitur Pusat untuk mengedukasi masyarakat kita nanti ketika anak terjun di daerah gitu loh Bang. Ya, jadi memang ini bukan tanggung jawab kita aja sebenarnya Bang. Iya, iya. Dan ini memang tanggung jawab bersama lah. Bagaimana memahamkan masyarakat khususnya yang awam untuk bisa selektif dan pintar-pintar dalam memilih travel. Apalagi uang yang dikeluarkan itu bukan dengan jumlah yang sedikit ya. Iya, iya. Jumlahnya lumayan, ada yang harus menabung bertahun-tahun untuk berangkat dan harapannya kan pasti dengan uang yang cukup lumayan tersebut mereka bisa mendapatkan sesuatu yang setimpal dari situ. Apalagi dalam hal khususnya ibadahnya ya. Iya. Ibadahnya bisa maksimal dan terlayani lah selama di sana kan. Jangan sampai pulangnya kecewa begitu ya. Yang pasti memang betul ketika kita memilih sebuah travel seperti yang disampaikan tadi, kita memang harus pertama pastikan izin travelnya itu ada. Izinnya itu ketika dia melaksanakan ibadah umroh berarti dia harus memiliki izin PPIU. Nah, kalau haji berarti dia harus memiliki PPIH gitu kan. Itu dulu. Kemudian jelas tidak kantornya ada, pusatnya di mana, alamatnya di mana, semua adalah, semua terlihat jelas, bukan hanya katanya seperti itu. Kemudian kalau misalnya harganya murah dan tidak salah ya, kita pun memilih paket umroh yang murah nggak salah, hanya saja sesuai tidak atau memang itu harus sudah kita pelajari. Harga paketnya sekian, hotelnya di mana. Nah itu kan sekarang sudah canggih ya. Kita bisa buka Google, kita ketik nama hotelnya, misalnya kita ketik jarak hotel ini ke Masjidil Haram, berapa meter, berapa menit. Nah sehingga jamaah bisa menimbang-nimbang. Wah kalau harganya sekian, harganya murah, hotelnya ternyata yang di flyer jauh. Nah, berarti kan jamaah bisa mempersiapkan diri. Nah, seperti itu. Jadi ada harga, ada fasilitas juga sebenarnya. Namanya di travel seperti itu. Kemudian, apalagi sekarang di Saudi itu ada sistem terbaru, Bang. Jadi travel itu tidak sembarangan untuk memberangkatkan jamaah. Mereka harus apalagi untuk mengeluarkan visa umroh. Berarti makin ketat ya Bang? Yes, makin ketat. Karena setiap visa umroh yang keluar itu harus hotelnya sudah terdaftar dalam sistem nusuk. Jadi travel itu juga semakin ketat aturannya juga harus semakin jelas. Tidak semudah sebelum-sebelumnya. Untuk mengeluarkan visa umroh, tiketnya juga sudah harus ada dan hotel yang didaftarkan di sana itu harus terkonfirmasi atau ada dalam sistem aplikasi nusuk.
Kurang lebih seperti itulah Bang. Kalau misalnya kita bilang ke masyarakat, mereka harus lebih selektif, lebih memilah-milah, lebih pandai lagi membaca flyer. Nah, karena di flyer itu ada yang dia include, berarti sudah termasuk. Ada yang exclude, berarti tidak termasuk. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Ada yang dia harganya murah, ternyata dia ada tulisan exclude atau tidak termasuk perlengkapan. Iya. Nah, alhamdulillah kalau di Mabitur itu di dalam flyer diterakan, disampaikan apa-apa saja yang termasuk dan apa-apa saja yang tidak termasuk. Dan biasanya pada umumnya kalau di Mabitur yang tidak termasuk itu seperti paspor, terus biaya vaksinasi, apalagi sekarang sudah ada selain meningitis ada vaksin polio. Oh iya Bang. Dan juga kelebihan bagasi seperti itu. Itu kita sampaikan insya Allah. Berarti yang saya tangkap dari penjelasan Abang ini, Mabitur ini kita lebih ke travel umroh yang safety ya Bang? Insya Maksudnya, Allah. Karena saya juga pernah dengar dan memang kejadian apabila hotel yang kita kita booking itu ada masalah, kita pindahkan itu bahkan yang ke lebih baik lagi, bukan malah mengurangi atau apa. Intinya yang saya tahu Mabitur ini apabila terjadi kendala-kendala di misalnya Mekah Madinah, itu pasti kita ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik. Nah, karena itu kejadian tuh Bang di bulan Januari kemarin. Iya. Keberangkatan bulan Januari, qadarullah itu karena memang peak season ya. Jadi memang jamaah membludak dari seluruh dunia. Iya. Termasuk hotel jamaah kita digeser. Iya. Digeser. Alhasil bagaimana sikap manajemen, sikap travel? Ya kita harus memberikan yang terbaik untuk jamaah. Sehingga kita carikan juga sewaktu itu opsi yang lain. Alhamdulillah kita upgrade, kita pindahkan ke hotel yang lebih baik lagi. Iya. Alhamdulillah seperti itulah memang. Itulah upaya kita untuk melayani jamaah. Begitu. Nah dan satu lagi Bang. Selain tadi, kita harus perhatikan juga bahwa ibadahnya sesuai sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, jadi ketika kita memilih travel, kita lihat juga bagaimana tata cara ibadah umroh yang travel itu bimbing atau pandu ke jamaahnya. Yang pasti kita harus sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai ajaran dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Iya Bang. Jadi kesimpulannya yang menurut saya Bang, apabila jamaah memilih Mabitur, itu insya Allah pilihan yang tepat, tidak salah lagi. Insya Allah. Demikian ya Bang. Ya. Ini dia. Ya. Khusus jamaah yang ada di daerah, khususnya Tabaksel dan sekitarnya, kita ada kantor cabang perwakilan cabang dari Mabit yang ada di Tabaksel. Alamatnya di mana Bang? Alamatnya itu di Sadabuan, Kelurahan Panyanggar. Kalau arah dari pasar itu sebelum kuburan Cina itu sebelah kanan. Ruko berwarna putih. Ya. Nah, warga Sidimpuan, Tabaksel, Panyabungan, semuanya bisa ke sana ya. Intinya khususnya warga Tabaksel dan sekitarnya, ayo sama-sama kita mendaftar ke Biro Travel Umroh Mabitur yang insya Allah safety melayani jamaah. Insya Allah. Apabila ada resiko kita safety selalu, insya Allah. Insya Allah. Cukup? Ya. Mungkin itu saja kawan-kawan kaum muslimin dan muslimat yang melihat podcast Mabit Media hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan perihal haji dan umroh atau hal-hal seputar yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa ikuti kami di seluruh sosial media yang ada, Instagram, Facebook, TikTok, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.